Jadi pemirsa, ini tali pocong benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Kali ini kita akan membahas tali pocong. Apa kegunaan sebenarnya tali pocong? Sebelum kita membahas tuntas tentang tali pocong, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, apa sih kegunaan dari tali pocong itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang mempercayai ya ini kan lebih ke arah pro dan kontra, percaya dan tidak percaya. Kalau ayah lebih di tengah-tengah sekarang ya. Kalau dulu kan lebih ke arahnya percaya 100% kan seperti itu. Karena sesuatu itu kan harus ada pembuktian. Pembuktian itu kan tidak harus dieksploitasi zaman dulu, dilihatkan aku punya, aku apa. Tapi untuk sekarang ini kan sesuatu kan harus informasi harus diuraikan, karena ayah sendiri kan udah tidak memahami atau meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan seperti itu, cukup tahu kan seperti itu, bukan berarti melakukan loh ya. Jadi tali pocong itu untuk media, sebenarnya media yang dimana media sama seperti halnya yang kita bahas kemarin, seperti media tanah, media lain, tapi pada awalnya itu sebenarnya untuk kekebalan. Jadi para praktisi zaman dahulu itu merasa mempercayai kekuatan tali pocong yang notabene mempunyai daya energi ketika dia memakai, menyimpan, dan mentirakatkan untuk mendapatkan suatu energi lebih, gunanya untuk istilahnya ilmu kekebalan. Terus gimana untuk penggunaannya atau awal mulanya itu diambil dari yang meninggal atau seperti apa ya? Ya, jadi saya punya masih ada. Ini pemirsa, ini tali pocong yang sering dibahas di konten-konten lainnya. Kenapa saya tutup, saya tidak buka, karena sesuatu itu berhubungan dengan bakteri kuman ya. Nah, kan suatu istilahnya kayak penelitian, kita kan harus mempunyai sampel barangnya, sampel barang. Tapi nggak digunain dong? Enggak. Kita harus memahami dari mana unsur ini, terus bagaimana mengolahnya, apa kemanfaatan dalam arti pemakai atau istilahnya yang diijazahkannya, kan seperti itu. Dari sudut pandang ayah sendiri, energinya energi kotor. Tali pocong ini kan ayah dapat waktu pemindahan makam ya, zaman masih ada tol, pembukaan lahan untuk pembebasan tanah untuk jalan tol. Jadi ketika ayah memahami benar, teman-teman kan ini dari mulut ke mulut itu ya, tapi kalau enggak kita riset benar, akan menjadi sesuatu yang bola liar, bebas saja untuk berbicara tentang ini buat kesaktian, ini buat pesugihan, ini buat penglaris, ini buat pelet untuk orang bisa kecantol sama kita, ini untuk sesuatu yang berhubungan dengan macam-macam kan seperti itu. Tapi begitu ayah memahami ini adalah suatu energi kotor, energi yang dimana hasil sisa dari proses pembusukan akan menempel di sekitar barang ya, terutama mori dan ikatnya kan seperti itu, karena proses itu kan pelepasan energi, proses pembusukan. Nah, proses pembusukan itu meninggalkan sisa-sisa energi dalam arti energi
ya energi memori, energi sukmonya istilahnya kan, energi elemen bahasanya kan seperti itu. Terus diolah ini sama ahli spiritual menjadi suatu hal yang dianggap kebermanfaatan bagi pelaku kan, seperti itu, untuk sesuatu yang berhubungan dengan kekebalan itu tadi, atau sesuatu yang berhubungan dengan berkembang menjadi penglaris, sesuatu yang berhubungan dengan akhirnya bisa menjadi ilmu pelet pengasihan juga. Bisa juga tuh. Iya, karena istilahnya barang ini disimpan, dipegang, ditaruh di dompet, atau sesuatu yang barang ini menjadi gembolan. Nah, dipercaya setelah diracik, diolah oleh praktisinya, akan menghasilkan suatu energi yang diinginkan untuk seperti kayak guna-guna kan, seperti itu. Terus ketika Ayah mencoba melihat unsur energi dan meracik kan istilahnya, yang ada unsur jin yang bermain. Oh ya? Jadi bukan unsur ini ya, maksudnya unsur tali pocongnya ya. Nah, tapi unsur jin lah yang akan mempengaruhi psikologis pemegangnya. Mau kita ambil dari sudut pandang, kan pernah tuh didengar gali kuburan, malam-malam pakai mulut diambil. Jadi akhirnya ya bisa menyimpulkan, ketika orang melakukan sesuatu yang melebihi normalnya manusia, hakikatnya manusia itu tadi, untuk mendapatkan yang namanya suatu keinginan, dalam arti keinginan yang dia inginkan, tanpa sadar dia sendiri sudah mengaktifkan iblis dalam dirinya. Manusia kan di tengah-tengah nih, ini jiwa, katakanlah ini sampel, ini jiwa, ini malaikat sebagai unsur baik kita, unsur positif, ini iblis yang ada dalam diri kita. Semua manusia diberi ini, tinggal kita di tengah-tengah. Ketika dia melakukan di sini, ini seperti menghidupkan avatar iblisnya kan, seperti itu. Gitu. Berarti sebenarnya tuh nggak harus menggali kuburan atau mengambil tali pocongnya harus dari mulut. Sebenarnya tidak harus dari mulut juga bisa. Iya, jadi gini pemirsa, setelah saya mencoba untuk memahami energi apa yang muncul, energi yang ada di dalam tali pocong, entah itu bekas atau belum dikubur ataupun sudah dikubur, itu hanya energi kotor, energi dari proses pembusukan yang kemarin saya bahas, itu residu ya, dalam arti dari energi manusia utuh menjadi melakukan proses peleburan, dari unsur tanah kembali ke tanah, air kembali ke airnya, udara kembali ke udaranya kan, seperti itu, api kembali ke api. Unsur ini ada unsur sisa, maupun dilihat seperti apa, tetap ada unsur sisanya. Tapi ketika orang melakukan, katakanlah ini, anggap aja saya melakukannya kan, seperti itu, mengambil dengan sesuatu yang berhubungan dengan keberanian di luar kewajaran, akal logika manusia ya, itu tanpa sadar kita sendiri sudah mempunyai energi iblis. Jadi ini tidak ada masalah sebenarnya, bukan sebagai pembangkit, bukan sebagai penyebabnya. Tapi ketika kita mempunyai niat, nawaitu, istilahnya kan, nawaitu, sesuatu itu yang berhubungan dengan niat, kita mempunyai niat. Niat itu untuk sesuatu yang berhubungan dengan keinginan, tekad kan, ini akan muncul yang namanya inti energi dalam jiwa kita yang akan mendorong suatu niat itu untuk menuju keberhasilan. Ketika
kita niat untuk mengambil ini tengah malam, bisa dibayangkan tingkat keberanian kita di atas orang normal, Iya. melebihi pencuri, melebihi melanggar etika unsur adat, unsur agama, Iya. unsur norma manusia. Disinilah perwujudan avatar iblisnya muncul. Kalau saya bilang Jadi seperti manusia itu. yang mengaktifkan sendiri. Iya, sebenarnya. mengaktifkan sendiri. Saya bilang itu tanpa sadar dia sudah sakti. Tapi karena dia merasa urut-urutannya, aku harus mengambil, setelah mengambil aku melakukan ini, aku melakukan ritual ini, ritual A, ritual B, kan seperti itu. Malah mengaktifkan unsur jin iblis di barang ini, menjadi suatu bisikan. Bisikan itulah yang dianggap suatu keberhasilan, kan seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya suatu barang yang berupa tali pocong ini bisa memenuhi suatu keinginan. Saya anggap tuh itu pembodohan ya, maksudnya selama kita tidak memahami unsur energinya, kan seperti itu. Energi ini berasal dari apa yang terkandung di dalamnya, itu seperti kita mengalami berjalan tanpa map, kan seperti itu, tanpa GPS kan ini. Perasaan kita sudah melangkah terlalu jauh, akhirnya buntu, kan seperti itu. Tapi poin utamanya ini hanya sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak ada fungsinya. Dari tali pocongnya sendiri. Dari tali pocong sendiri ada energinya, karena ini bekas dari sisa residu manusia yang meninggal itu tadi. Kemelekatannya tertempel di dalam kain, tertempel kembali lebur ke tanah dan lain-lain. Yang mempunyai energi kuat iblis membangkitkan atau suatu keinginan itu terkabul karena pelakunya mempunyai niatan melebihi niatan normal, kayak gitu. Makanya jadi gini, orang nggak usah pakai kayak gini ya, katakanlah ya pemirsa, kita pernah mendengar orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, terus yang lainnya yang seputar seperti itu tanpa sadar, itu seperti keberanian yang muncul dalam dirinya, sesuatu trigger. Nah, iblis itu enak untuk mengakses otak alam bawah sadar kita untuk melakukan. Karena apa? Manusia pada dasarnya, semua manusia mempunyai karakter atau sifat membunuh, memangsa, itu tetap ada. Adapun melas asih itu tetap ada. Lah kita di tengah-tengah dikasih pilihan. Jadi pemirsa, ini tali pocong benar. Setelah saya teliti dulu, tepatnya tahun-tahun 2016 kemarin, kan saya lihat buka-buka lagi. Pada dasarnya ini hanya energi kotor, sisa-sisa energi residu yang bekas dari mayat tersebut. Menjadi kuat ya pelakunya, menjadi kesannya seperti ini ampuh karena kita sangat mempercayai suatu barang akan memunculkan keberhasilan. Kayak gitu. Jadi dibantu astralnya. Punya rasa keberanian untuk atau rasa percaya diri akhirnya, karena bisikan-bisikan itu tadi menjadi suatu kuat karena ini diambil, setelah diambil mengalami suatu proses ritual kan. Ritual-ritual ini mengundang energi goib, mengundang energi jin-jin negatif masuk ke dalam untuk semakin mempengaruhi, kan kayak gitu. Jadi kalaupun diceritakan, yang ini klaim saya
meriset energi ini sebagai, oh ini energi kotor. Jadi ketika kita menyimpan suatu barang energi kotor di rumah, itu katakanlah seperti ini kan radiasi, kita buka. Nah, enggak, bukan menyebar. Begitu kita pegang, dalam sepersekian atau berapa jam, kadang kita mempunyai pemikiran baru. Tanpa sadar itu, aku pegang tali pocong, berarti aku bisa. Nah, kontaminasi energinya seperti itu. Untuk padahal sebenarnya ini hanya media atau alat trigger. Aktifnya ya di dalam tubuh kita ini ada iblisnya, ada malaikatnya. Ini jiwa kita, tinggal mana yang kuat mempengaruhi kita. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya pada intinya tali pocong itu nggak benar ya, nggak benar istilahnya. Bukan yang tali langsung berkekuatan bisa mempunyai istilahnya ya seperti gembolan atau lain sebagainya. Berarti kan ini diritualkan baru bisa mempunyai energi lebih, tapi yang negatif gitu. Iya, karena kan ini tidak mungkin menjadi suatu yang positif walaupun niatannya baik. Apapun niatannya baik, istilahnya sesuatu yang berhubungan dari awalnya itu sudah tercemar, ke hulu hilirnya tetap tidak baik. Karena akan ada proses yang namanya sebab akibat itu tadi loh. Niatannya bagus untuk mencari kekayaan, untuk menafkahi keluarga, tapi caranya itu negatif. Nah, itu tidak bagus. Kayak gitu. Jadi sekali lagi unsur tali pocong tidak menjadi nyata, itu sebenarnya pelakunya, bukan ininya. Tapi dalam di masyarakat pada umumnya kan tali pocongnya. Iya, maupun ini tali pocong diambil dari kuburan yang lama, katakanlah seperti itu. Selama istilahnya kita sebagai praktisi memahami wujud iblis dalam diri kita, kan seperti itu. Ini tidak ada artinya. Ini hanya seperti anu aja, penguat percaya diri kita seolah-olah. Kalau bahasa hipnotisnya itu seperti penekan induksinya aja, menekan kita agar bisa menghidupkan sisi iblis kita. Jadi sama halnya ya, istilahnya bahasanya kayak tali pocong, kayak tanah kuburan. Ketika diolah itu sebenarnya yang ngolah sendirilah yang menjadi iblisnya. Kan seperti itu. Benar. ini buat apapun nggak ada gunanya sebenarnya. Kalau nggak diritualin atau nggak ada gunanya. Praktisinya ya. Oke ya. Itu ya, ini disimpan. Jadi untuk penjelasan tentang tali pocong, semoga teman-teman paham benar, bukan tali pocongnya, tapi dari praktisinya yang kita bisa aja loh bikin sesuatu konten itu yang berhubungan seperti itu. Ya ada, ini memang dipercaya, ini seram, diambil kan kayak gitu. Ya sama kan seperti pembodohan atau kebohongan yang berurutan. Tapi dalam hal ini Java Kembang memberikan keterangan, edukasi tentang pemahaman tentang sesuatu bentuk benda atau mistik yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat channel Java Kembang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk bisa melihat episode berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.